Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul My Dearest Nemesis. Tanpa berlama lagi, episode 5, Markiu. Mari kita review. Wah, gawat. Hanya Hajin saja yang tahu jika manajernya Sujong itu adalah si naga api hitam. Sujong pun berlari sambil menyeret Juyeon untuk menghindari si naga api hitam. Tapi kata Juyeon, kenapa sih mesti bersembunyi? Harusnya dihadapi saja. Tapi Sujong tak mau karena dia sudah ditipu oleh cinta pertamanya itu. Acara makan-makan di tempat Hajin pun akhirnya batal. Selagi menunggu Bu Sujong datang, Sujong memberikan boneka bajak laut yang ia dapatkan di tempat permainan tadi. Wah, sungguh terlihat di sini Joyeon terpana pada Sujong. Dan esok harinya Sujong meminta penjelasan pada Hajin, tapi Hajin tak menjelaskan secara rinci. Ia sendiri bingung harus menjawab deretan pertanyaan Sujong bagaimana tentang si naga api hitam. Hari ini sibuk banget karena Juyeon memulai bebenahnya, memberi berbagai instruksi sambil inspeksi ke seluruh area agar tempat ini menjadi lebih maju. Kini Hajin sedang berhadapan dengan Kim Sin Won. Keduanya saling perang argumen. Hajin membela Sujong dan Sin Won membela Juyeon. Lah, kok tiba-tiba begitu? Ternyata tadi saat Hajin mengantarkan tasnya Sujong yang tertinggal, Hajin malah melihat Sin Won sedang bersama dengan si naga api hitam. Wah, Hajin jadi heboh dan kepo, akhirnya menyeret Sin Won dan meminta penjelasan. Jadi Sin Won pun mulai menjelaskan panjang lebar jika ia dan si naga api hitam alias Ban Juyeon sudah kenal dari dulu. Usia mereka memang terpaut jauh. Suatu waktu, Sin Won lalu mengajak Juyeon yang muda itu untuk menghilangkan penat dengan bermain game. Disinilah naga api hitam pun lahir. Hingga waktu berlalu, Juyeon selalu menceritakan apapun tentang strawberry-nya pada Sin Won. Dan ia mengatakan jika akan menyatakan cintanya. Wah, Sin Won setuju banget. Tapi selang beberapa lama, kok Juyeon tak pernah menghubunginya lagi. Dan karena penasaran, Sin Won akhirnya menelpon. Tapi Juyeon kini sudah berbeda. Ia kembali ke tabiatnya dulu. Juyeon yang sempat bersikap seperti anak sesuai usianya kembali tertampar realita dengan ucapan strawberry yang mengatainya jijik. Dan ia mulai lagi tak seperti dirinya. Kini Hajin pun jadi panik plus bingung. Dan dari perangainya Juyeon, Sin Won yakin kalau tahu identitas aslinya Sujong, apalagi sampai satu kantor, Juyeon yang bersikap keras itu pastilah akan membuat hidup Sujong menderita. Bahkan akan memastikan ia tak akan tinggal lagi di Korea. Wah, tapi justru penjelasan itu malah membuat Hajin tambah heboh. Karena Sujong yang ia kenal pun sama kerasnya. Jika ia disakiti, maka Sujong akan membalasnya berkali-kali lipat. Sujong pasti memastikan jika Juyeon tak akan pernah betah untuk tinggal di bumi. Karena prinsip hidupnya adalah mata dibayar mata, gigi dibayar gigi. Wah, kini Hajin dan Sin Won jadi ketakutan. Pokoknya dua orang itu harus dipisahkan. Apalagi Sin Won baru tahu jika Sujong yang dimaksud alias strawberry yang dimaksud adalah Baek Sujong. Hajin bisa merasakan hubungan keduanya kini yang tak biasa. Jadi jangan sampai deh mereka jatuh cinta lalu mengetahui identitas asli masing-masing. Wah, bisa-bisa ada skandal heboh dan besar nantinya di Yongsung Department Store. Tapi orang-orang yang sedang dikhawatirkannya mah di rumah masing-masing malah damai-damai saja tuh. Dan kini dua orang dewasa itu memulai misinya. Hajin sengaja banget menggratiskan makanan di resto bagi kaum lelaki agar dijodohkan dengan Sujong. Sedangkan Sin Won sengaja bagaimanapun Sujong dan Juyeon tak boleh berdekatan. Sengaja ia menjelekkan Sujong juga, tapi Juyeon mah tak peduli. Sin Won mengatakan jika Sujong sepertinya menyukai seseorang di kantor. Kan Juyeon itu pasti tak akan suka dengan hubungan romantis di kantor. Bukannya fokus bekerja, kini Sin Won malah mumet sendiri. Ia bingung untuk membuat Sujong menjauh dari Juyeon. Sedangkan Juyeon sedang mengingat perkataannya Sin Won. Dia jadi malah kegeeran sendiri. Apakah pria yang disukai Sujong itu adalah dirinya? Wah, Juyeon jadi mesem-mesem.
kembali ke Shinwon. Dan panjang umurnya karena Shinwon tiba-tiba mendapatkan pesan dari Sujong. Jadi kini keduanya lalu bertemu. Tanpa basa-basi Sujong bertanya apakah Shinwon menyukainya. Wah, kenapa tiba-tiba saja Sujong berani begitu? Ternyata tadi siang, Sujong baru mengetahui jika Kim Shinwon menanyai beberapa karyawan tentang dirinya. Kan bikin aneh. Jadi kini ia pun bertanya langsung pada orangnya. Ditanyai begitu, Shinwon langsung gelagapan. Ia bingung menjawab pertanyaan Sujong. Bingung plus takut juga karena Sujong sama menakutkannya seperti Ban Juyeon. Dan sungguh tak disangka Juyeon menyusul dan melihat keduanya membuat nyalinya Juyeon ciut dan pergi begitu saja. Sepertinya ia cemburu. Kenapa Juyeon bisa tahu? Ternyata tadi tak sengaja mendengar percakapan stafnya yang sedang bergosip tentang Sujong dan Shinwon yang akan bertemu. Wah, apa jangan-jangan keduanya saling menyukai? Mendengar hal itu, makanya tadi Juyeon buru-buru menyusul. Dan akhirnya kini Juyeon jadi cemburu parah membayangkan adegan romantisnya Sujong dengan Shinwon. Jadilah kini, sudah malam-malam begini, Juyeon malah bertamu ke rumahnya Sujong. Dan malah memberi nasihat hidup, menyuruhnya untuk membaca komik di mana di dalamnya diceritakan pria yang tukang selingkuh. Dan begitulah Kim Shinwon adanya. Jadi apakah Sujong juga menyukai pesona lelaki seperti Shinwon? Haha, Sujong kebingungan, tapi ia jelas mengatakan jika tak suka sifat begitu. Ia menyukai pria yang hanya baik pada dirinya saja. Dan masalah Shinwon, justru Sujong menegur karena diam-diam Shinwon sudah menyelidiki kelemahannya. Mendengar hal itu Juyeon pun jadi rileks kembali. Esok harinya rapat dimulai, tapi merek dari suatu peternakan tidak mau bergabung di pujaseranya Yongsung Department Store. Bukan hanya di Yongsung saja, tapi ia menolak semua department store. Tapi menurut Sujong justru itulah, makanya mereka harus mau bergabung. Karena mereka itu spesial dan akhirnya bisa membedakan Yongsung dengan departemen store yang lain. Tapi tim pemasaran yang memang sejak awal tidak suka pada Sujong malah mengatakan jika mereka sudah mencoba sebisa mungkin dan gagal. Jadi coba saja Sujong membujuknya sendiri. Lah ditantang begitu malah bikin Sujong penasaran. Jadilah kini di akhir pekan ia datang jauh-jauh ke desa, ke peternakan yang dimaksud. Tentu untuk membujuk sang pemilik. Tak lama Juyeon datang. Dan tak mau rencananya gagal, Sujong akhirnya memperkenalkan Juyeon sebagai adiknya. Rayuan pun dimulai. Seharian keduanya membantu di peternakan. Sungguh melelahkan, bikin sang pemilik kesal saja. Kini malah ada insiden adik kakak palsu itu terjatuh segala. Tapi meski kesal, sang pemilik itu orang yang baik. Jadi mempersilahkan mereka untuk berganti pakaian dan menjamu makan juga. Makan bersama akhirnya bisa mencairkan suasana. Si ibu pemilik sedikit curhat jika ia begitu menyayangi cucunya. Dan disinilah Sujong jadi teledor karena salah minum. Dikiranya itu adalah yogurt, padahal mah alkohol. Kini keduanya jadi bingung cara untuk pulang. Akhirnya sang pemilik menyarankan untuk menginap saja. Mau tak mau mereka pun menginap. Jadi anggap saja mereka kini sedang beristirahat. Obrolan pun mengalir begitu saja di antara keduanya. Dan mereka merasa punya banyak kesamaan. Dari sifat yang tak mudah menyerah dan tak ingin diremehkan. Lalu ditambah satu lagi, sama-sama tak ingin bertemu dengan cinta pertama. Obrolan itu pun diakhiri dengan bersulang menikmati minuman mereka ditemani suasana yang indah. Diam-diam keduanya pun curi-curi pandang. Sedangkan di Sulo, Shinwon sengaja datang dengan alasan ingin membahas Juyeon dan Sujong. Padahal mah hanya alasan saja, aslinya ia tentu ingin bertemu dengan Hajin. Hajin buru-buru menelpon dan itu membuat Juyeon kesal karena mendengar Sujong mengatakan jika ia menganggap Juyeon sebagai adiknya. Juyeon sampai mabuk, tapi tiba-tiba saat Sujong ingin membangunkannya, Juyeon menarik lengannya dan mereka pun kisaan. Langkah yang sungguh berani dari pria yang umurnya berjarak 5 tahun di bawah Sujong. Episode 5 pun berakhir di situ.